Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI dan Bapak Primadi Prasetyo MSAK serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zidan Syabarino Farolian dengan NIM C1C023030. Saya merupakan mahasiswa Universitas Jambi. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas perkuliahan saya, mata kuliah akuntansi syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas akad musyarakah. Saya harap video ini dapat memberikan wawasan baru kepada saya maupun teman-teman semuanya. Baik, langsung saja ke materinya. Baik, sebelum ke materi, kita akan membacakan latar belakang dari materi akad musyarakah. Akad musyarakah merupakan akad kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal. Landasan operasionalnya di Indonesia telah diatur secara ketat melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 100/06 untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi dan sesuai dengan koridor hukum Islam. Hal ini menjadi penting karena dalam musyarakah, integritas dan amanah antar mitra merupakan pilar spiritual yang sangat vital bagi keberlangsungan usaha. Selanjutnya itu pengertian akad musyarakah. Musyarakah berasal dari bahasa Arab yang berarti mencampur, yakni penggabungan dua atau lebih modal sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam konteks Islam, istilah ini merujuk pada konsep berserikat atau menjadi sekutu untuk menyatukan bagian-bagian modal berdasarkan PSAK nomor 106. Musyarakah merupakan akad kerjasama usaha di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing. Investasi musyarakah dapat berbentuk kas maupun aset non-kas seperti lisensi dan hak paten, dengan skema yang bersifat permanen atau menurun. Pada musyarakah permanen, porsi modal tetap stabil hingga akhir kontrak, sedangkan musyarakah menurun, porsi modal bank dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga kepemilikan menjadi penuh di akhir masa akad. Baik, selanjutnya itu jenis akad musyarakah. Transaksi musyarakah secara syar'i terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama itu eh, kepemilikan bersama, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah, dan warisan atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang ataupun lebih. Yang kedua itu kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama yaitu akad kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat. Musyarakah akad dapat diklasifikasikan ada 4. Yang pertama itu Syikrah al-Inan, yang kedua itu Musyarakah Abdan, yang ketiga itu Musyarakah Wujuh, dan yang keempat itu Musyarakah Mufawadah. Selanjutnya itu dasar syariah akad musyarakah. Landasan hukum akad musyarakah bersumber dari Quran surat Sad ayat 24 yang menekankan pentingnya iman dan amal saleh agar tidak terjadinya kezaliman antar pihak yang berserikat, serta Quran surat An-Nisa ayat 12 yang menjadi dasar penggabungan hak milik. Legalitas ini diperkuat oleh Quran surat Qudsi yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadi pihak ketiga yang memberkahi kerjasama selama didasari dengan kejujuran. Namun, keberkahan tersebut akan diangkat jika terjadinya pengkhianatan. Secara hukum formal, para ulama melalui ijma' menyepakati bahwa musyarakah hukumnya itu mubah atau boleh. Sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia dengan syarat tetap menjaga prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan berdasarkan nisbah dan kerugian
sesuai dengan porsi modal. Selanjutnya yaitu penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara. Yang pertama itu pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dalam skema ini, pembagian keuntungan di antara para mitra dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak. Yang kedua itu pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dalam pendekatan ini, penentuan nisbah bagi hasil tidak hanya terpaku pada berdasarkan modal yang disetorkan, melainkan juga pertimbangan kontribusi kualitatif seperti tanggung jawab, tingkat pengalaman, kompetensi, hingga durasi waktu kerja yang diberikan oleh masing-masing mitra. Selanjutnya itu perlakuan akuntansi PSAK 106. Penerapan akuntansi dalam transaksi musyarakah dibedakan berdasarkan peran perlakuan, yaitu mitra aktif sebagai pengelola usaha yang bertanggung jawab penuh atas pencatatan akuntansi dan mitra pasif yang biasanya merupakan lembaga keuangan penyedia dana. Bagi mitra aktif, investasi diakui saat penyerahan modal dengan ketentuan bahwa kas dinilai sebesar jumlah nominal sementara aset non-kas dinilai berdasarkan nilai wajar. Jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, selisih tersebut dicatat dalam ekuitas yang diamortisasi selama masa akad. Selain itu, dana yang diterima dari mitra pasif dicatat sebagai dana syirkah temporer selama masa akad. Nilai investasi dipantau berdasarkan saldo kas atau nilai wajar aset setelah dikurangi penyusutan dan kerugian, di mana pada akhir akad, modal mitra pasif yang belum dikembalikan akan diakui sebagai kewajiban bagi mitra aktif. Selanjutnya itu ilustrasi akad musyarakah. Dalam skema kerjasama musyarakah, terdapat dua pelaku usaha bernama Budi dan Dinda yang sepakat membangun bisnis catering sehat. Kerjasama ini menggunakan modal sikrah inan, di mana Budi menyetorkan modal senilai 70 juta, sementara Dinda berkontribusi sebesar 30 juta. Meski modal Dinda lebih kecil, keduanya menyepakati nisbah bagi hasil sebesar 55% untuk Dinda dan 45% untuk Budi karena Dinda memiliki pengalaman lebih luas di bidang kuliner. Dalam prinsip musyarakah, pembagian keuntungan yang lebih besar bagi pemilik modal yang lebih kecil sepenuhnya diperbolehkan selama dasarnya kesepakatan tersebut telah disetujui di awal akad. Setelah usaha berjalan dan meraup laba bersih sebesar 500 juta, maka pembagian hasilnya adalah Dinda menerima 275 juta, yaitu 55% dari total laba, dan Budi mendapatkan 225 juta, yaitu sebesar 45% dari total laba. Jadi itulah ilustrasi akad musyarakah. Selanjutnya, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu akad musyarakah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal untuk mencapai tujuan tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing. Landasan syariah akad ini bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama yang menekankan pentingnya kejujuran, amanah, serta keadilan dalam berserikat. Serta teknis musyarakah terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu musyarakah hak milik dan musyarakah kontrak kerja yang mencakup variasi seperti syirkah al-inan, abdan, wujuh, dan mufawadah. Demikian presentasi saya yang membahas akad musyarakah. Saya harap informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan saya serta pengetahuan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.